Ping An, pelan-pelan sedikit. Kak UER, airnya banyak sekali. Oh, Dasar kamu si lugu. Kamu ini tidak tahu cara perhatian pada Kak Yue. Kak UER, aku... Kak Yue, sudah aku perbaiki. Ping An, kakak merasa agak gerah. Aku ingin mandi. Kak Yao Yao, kalau begitu aku pergi merebus air dulu. Ya, oh. Ping An, marilah bantu kakak gosok punggung. Ayo cepat Ping An. em. Panas-panas sekali. Panas ya. Ke kamar kakak saja, di sana tidak panas. Hahaha, Yue sayangku. Aku tahu kamu pasti belum tidur. Aku datang menjemputmu. Ah, Hahaha. Hahaha. Setiap hari kamu terus menggoda di depanku. Dasar janda muda. Biarkan aku bersenang-senang dengan... ha ha ha. Tolong. Lepaskan Kak Yuan An. Eki, lepaskan Kak Yuan An. Ya, si bodoh sialan pergi jauh-jauh. Ah, Ini bukan salahku. Dia sendiri yang jatuh. Kamu... hei, jangan. Ping An, Ping An, aku adalah leluhur keluarga Chen yang menguasai seni medis. Kini, setelah menerima warisanku, engkau harus berbuat kebajikan dan membawa berkah bagi sesama. Ah, Tunggu, kenapa aku tidak bodoh lagi? Tunggu, kenapa aku tidak bodoh lagi? hei, Ternyata aku mendapat berkah di balik musibah, mewarisi meridian medis. Aku takkan mengecewakan harapan ini. Aku akan mengubah takdir dan membangkitkan warisan leluhur. ya. Besar, harum, dan lembut. apa yang kamu bicarakan? Apakah lukamu masih sakit? Ah, Memang dasarnya sudah bodoh, sekarang kelihatannya malah makin bodoh tuh. Ayo jalan. Kak UR akan membawamu ke rumah sakit. Nona Sue, aku benar-benar tidak apa-apa. ayo pergi. Hah? Lin Yue, dasar wanita jalang tukang selingkuh. Liu Facai, apa yang kau bicarakan sembarangan? Mata yang mana yang melihatku berselingkuh? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lihat semuanya. Janda ini tidak bermoral. Dia pantas direndam di kandang babi. Tangkap dia. Lepaskan dia. Kok? Sialan kau. Yak, yak, yak. Hei, kau berani memukulku? Sialan. Wah, bagus. Tak disangka, sekarang aku bukan hanya berilmu luas, tapi fisikku juga sangat kuat. Chen Ping An, kebun tanaman herbalmu yang bobrok itu masih di tanganku. Beraninya kau melawan. Kau memanfaatkan kecelakaan Ping An yang jatuh dari tebing untuk memeras kakek Chen agar menggadaikan kebun itu padamu. Kau mengambil untung haram seperti ini, kau benar-benar bukan manusia. Kalau tidak kau ingatkan, aku hampir lupa. Kalau begitu, kapan kau akan mengembalikan kebun obat kakekku? Berikan 10.000 yuan dalam 2 hari. Kalau tidak, awas saja. Baik. 10.000 yuan akan kuberikan padamu. Tapi kalau kau berani macam-macam lagi, hahaha, di desa ini. Setahun pun belum tentu dapat 20.000 yuan. Apalagi cuma 2 hari. Chen Ping An, akan kutunggu hari di mana kau berlutut dan memohon maaf pada... Ayo pergi. Hei. Aduh, pedas sekali. 10.000 yuan? Dasar bodoh, dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Kak UER, aku sudah tidak bodoh lagi. Aduh, omong kosong apa lagi yang kamu bicarakan ini?
Kak UER, apa yang kukatakan itu benar. Tadi Kak Liu bilang mau mengajakku ke ranjang bersama. Ah? Kenapa mimisan lagi? Cepat duduk. Ayo cepat duduk. Sejak kapan kamu bisa ilmu medis? Aduh, UEE, apa kamu lihat Ping An? Dia Hei, Kakek, cucumu ini tidak berbakti. Sudah sebesar ini masih harus kakek urusi. Kakek, aku sudah tidak bodoh lagi. Lagi pula, aku bisa mengobati kaki kakek. Kebun tanaman obat yang digadaikan dulu pun akan kurebut kembali. ya. haha, syukurlah berkah dari langit. Hahaha. Besok, aku akan naik gunung untuk mencari tanaman obat. Aku pasti akan membuat Kak Yue dan kakek hidup bahagia. Kekuatanku sekarang 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan 10.000 yuan hanya dalam 2 hari. Baiklah, mari coba pendengaranku. Tolong, 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 tolong. Kenapa Kak Shuer tiba-tiba datang ke gunung liar ini? Kak Shuer, kenapa kakak bisa sampai ke gunung ini? Di mana bagian yang digigit? Paha bagian dalam. Racun ularnya sudah mulai menyebar. Tidak akan sempat kalau harus dibawa ke rumah sakit. Lalu harus bagaimana? Kak Shuer, satu-satunya cara adalah aku membantumu mengeluarkan racunnya. Ping An, kakak serahkan nyawaku di tanganmu. Kak Yuer, aku datang. Ah, Ping An, jangan macem-macem ya. Sakit. Tahan sebentar. nah, Kak Yuer, kakak tidak apa-apa. Ping An dik, tempat sepribadi itu sudah kamu lihat semua. Kakak nggak mau tahu. Mulai hari ini kamu harus tanggung jawab sama kakak. Ping An, kaki kakak lemas sekali. Nggak bisa jalan nih. Kalau begitu Kak Yuer, kita istirahat sebentar ya. Ah, ya. Ular Green Pit Viper biasanya suka tempat yang banyak tanaman obatnya. Sepertinya tempat ini ada harta karun. hei, Tebal 3 inci, barang bagus berusia ratusan tahun. Ini Heishou Wuliar. Mbak, kita dapat harta karun besar. Ayo Kak Yuer, kita turun gunung. ah, ah, Setelah latihan tadi, kecepatan reaksiku jadi jauh lebih cepat. Ping An, kaki kakak lemas. Bisa tolong gendong aku turun gunung? ayo naik. Hehe, Ping An, detak jantungmu cepat sekali. Itu karena tubuh Kak Yue terlalu seksi. Nona Q, ini kita temukan sama-sama. Kalau sudah dijual di kota, uangnya kita bagi 2. Ping An, Kakak nggak mau uang. Nggak mau uang? Lalu kakak mau apa? Ping An. Tentu saja maunya kamu gendong aku naik gunung tiap hari untuk cari obat. Ya, bos. Terima Heishou Wuliar. Terima, coba lihat sini. wah, Cuma begini.
Barang hasil budidaya, berani-beraninya dibilang liar. Ini barang bagus berusia ratusan tahun dari gunung dalam. Coba lihat. Tekstur batangnya ini Ku bilang hasil budidaya ya budidaya. Paling banyak 500. 500. Ya. Kalau begitu tidak jadi kujual, mau cari toko lain saja. Xiaona. Semua apotek di jalan ini adalah milik bos saya. Begitu kamu keluar dari pintu ini, jangan harap bisa menjual obat di kota ini. 10. 500. Cantik sekali. Bagaimana bisa ada gadis secantik itu di dunia ini? Kalau aku sukses nanti, aku juga ingin menikahi istri seperti itu. Ah, Nona. Pergi ke bagian keuangan untuk ambil gajimu. Besok kamu tidak usah datang lagi. Nona besar. Hei, kenapa begitu? Jelas-jelas bocah ini yang menjual barang palsu di sini. Barang liar berusia 100 tahun. Kulitnya merah dan dagingnya ungu. Bahkan di bagian potongannya ada bintik sinabar. Dan kamu bilang ini hasil budidaya? Bos, saya pikir dia orang desa. Reputasi 100 tahun Aula Huicun ini tidak boleh dirusak oleh sampah sepertimu. Nona besar, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Inyah kau. Hei. Heishowu liarmu ini biasanya kami beli seharga 20.000 yuan per buah. Tapi aku akan memberimu 30.000. Anggap saja ini sebagai kompensasiku untukmu. Xiaowang, kemari dan periksa barangnya. Ini pembayaran penuhnya. Kualitas Heishowu milikmu sangat bagus. Jika ada barang bagus lagi, ingatlah untuk mencariku di lantai 2. Bos, aku butuh 1 set jarum perak dan beberapa salep luka gigitan ular. Juga obat untuk penyembuhan patah tulang. Semua ini kuberikan gratis sebagai tanda pertemanan kita. Terima kasih. Kamu sudah pulang. Banyak sekali makanan enak. Ini semua untukmu. Oh, dan ini juga untukmu. Lupakan itu dulu, kamu kan belum makan. Makan dulu yuk. Lihat, aku merebus sup ayam hitam dan ubi Cina sepanjang sore. Berapa banyak uang yang dihasilkan hari ini? Dapat 30.000. Ini 15.000 bagianmu. Tidak usah, Ping An, simpan saja untukmu. Toh, kakak juga tidak bisa menggunakannya. Ping An, kamu tahu apa yang kakak inginkan? Mbak Yue, biar aku sendiri saja. Lihatlah, wajahmu sampai memerah. Kenapa si bodoh ini bisa begitu menggemaskan? Tian-Tian. Lihat apa yang kubawa pulang. Hari ini kita bisa makan daging. Ping An, dari mana kamu dapat uang untuk beli daging sebanyak ini? Buang-buang uang saja. Uang ini kan harus disimpan untuk biaya kamu menikah nanti. Kakek, kemarin aku naik ke gunung dan menggali sebuah heishou liar. Laku terjual total 30.000 yuan. Aku juga sudah beli jarum. Sekarang aku akan mengobati kakek. Kakek, saat aku menusukkan jarum nanti mungkin akan terasa sakit. Tahan sebentar ya. Aduh, sudahlah. Jangan buang-buang tenaga. Kaki kakek ini sudah lumpuh 10 tahun. Kakek, percayalah padaku. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Tahan sebentar. Bergerak. Kakinya bergerak, haha. Jinyan, kalau aku sudah punya banyak uang, aku akan membuatmu hidup bahagia. Ping An, karena sekarang kamu sudah tidak bodoh lagi dan sudah punya 30.000 yuan, kapan kamu akan membawakan istri untuk kakek? Kakek, pria harus fokus pada karier. Aku tidak terburu-buru. Aduh, cepatlah. Kalau kamu tidak segera menikah, bagaimana kakek bisa menimang cicit? Kakek, biarkan aku membersihkannya untukmu. Tenang saja kakek. Nanti aku pasti akan membiarkan kakek menimang mereka sepuasnya. Si bocah Liu Facai itu lagi. Hah.
Hoi Chen Ping An, sudah 2 hari ya. Mana uangnya? Yah, hei, Chen Ping An, kalau tak punya uang, jangan sok jagoan di depanku. Tapi kalau kau memang tak punya uang, berlututlah dan bersujud 3 kali pada. Kau mau aku bersujud? Cuy, Hehehe. dasar bocah. Sepertinya hari ini aku harus menghajarmu sampai orang tuamu pun tak mengenalimu lagi. Kalau tidak, namaku bukan Liu lagi. Yak. Berhenti. Aku punya uangnya. Tapi kau tak pantas mengambilnya sambil berdiri. Bagus. Ah. Ini aku... Sialan. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Sesuai perjanjian. Sekarang kembalikan akta kebun herbal itu padaku. Enyah kau. Hei, Uangku. Aku belum memungut uangku. Bagaimana caranya agar aku bisa menghidupkan kembali kebun herbal ini? Tapi saat ini usia tanaman obat ini masih terlalu muda. Aneh, kenapa tidak ada reaksi apapun? Sepertinya harus menunggu sebentar, baru akan terlihat hasilnya. Oh, Tumbuh pesat dalam semalam. Tekstur ini, bintik cinabar berusia 100 tahun. Haha, aku kaya. satu batang saja sudah bisa jadi barang langka, luar biasa. Hei Pingan, tadi aku ke rumahmu tapi kau tidak ada. Ternyata kau sudah di kebun herbal sejak pagi buta. Lihat, kakiku sudah sembuh total. Wajahmu segar, tapi stamina dasarmu agak lemah. Kak UER, kunyah ini untuk memulihkan staminamu. Bagaimana cara memakan daun mentah ini? Kenapa astragalus ini bisa tumbuh sebesar ini? Ada aliran hangat yang mengalir dari perut, nyaman sekali. Obat yang direndam air mata air sakti ini menyehatkan tubuh. Kak UER, tolong bantu aku mengambil kayu bakar. Aduh. Wah, kualitas seperti ini benar-benar langka. Sulit ditemukan dalam 100 tahun. Anak muda. Berapa harga Codonopsis ini? 30.000. Pingan, ini terlalu mahal. Biar kulihat. Tidak mahal kok. Ini barang berusia 100 tahun. Aku ambil semua. Ah? Nona muda, coba lihat. Ya. Stok yang ini. Semuanya bahan obat kualitas unggul, benar-benar barang langka yang hanya ada 100 tahun sekali. Kami dari Hui Chuntang ingin membelinya. Kamu rupanya. Kamu, Pingan, aku ada urusan. Aku pulang duluan ya. Kak UER, mau kemana? Tunggu sebentar, nanti kita pulang bersama. Kak UER. Oh, kalian saling kenal. Ya. Stok obat ini. Hui Chuntang ambil semuanya. Yang lain silakan bubar. Bubar, silakan bubar. Punya stok sebagus ini, kenapa tidak dibawa ke tokoku? Kali ini beda. Yang kemarin hasil galian, yang ini hasil tanamanku sendiri. Tanam sendiri. Kalau begitu, sepertinya kita bisa membicarakan bisnis dengan serius. Mau bicara bagaimana? Di sini tidak cocok untuk bicara, ayo ke tokoku saja. Mari kita bicara. Begini, untuk kedepannya, berapapun stok obatmu, aku akan ambil semuanya. Semuanya akan dihargai 300 per kati. Tapi kamu harus menandatangani perjanjian eksklusif denganku. Kedepannya, bahan obatmu hanya boleh dipasok ke tempatku saja. Aku tahu obatmu pasti laku keras. Tapi terus berjualan di pasar seperti ini bukanlah solusi yang tepat. Kalau begitu, aku tawarkan 50 miliar emas. Bagaimana? Dengan mata air dari liontin bulan ini, bahan obat apapun di tanganku bisa menjadi kualitas unggulan. Aku ingin memproduksi dan menjualnya sendiri dengan membuka toko. Begitu ya? Bagaimana kalau kau tanam saham saja padaku? Kita bekerja sama agar sama-sama untung. Bagaimana pasokannya? Kau jual bahan obatnya padaku, lalu kuberikan 20% saham Aula Hui Chun untukmu. Bagaimana?
Baiklah. Kalau begitu, mari segera tanda tangani perjanjiannya. Aku yakin setelah obatmu menjadi pilar utama Aula Huichun, aula kita akan makin berkembang, bahkan mungkin jadi grup besar nantinya. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Ada apa Kak Siuer? Gawat, Pingan. Cepat pulang, ada orang yang membuat onar di rumahmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Facai bilang uang yang kau berikan padanya dulu itu palsu. Dia memaksa kakek Chen untuk memberi penjelasan. Berani sekali dia mencoba memeras aku. Ping An, kau kan tahu sendiri orang macam apa Liu Facai itu? Cepatlah pulang dan lihat. Aku khawatir kakek Chen tidak kuat menghadapinya. Baik, aku pulang sekarang. Hei, Cuy, kamu ini... Aduh, Facai, aku mohon padamu jangan hancurkan lagi barang. Kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau minta? Hah? Kau pikir Liu Facai ini siapa? Kau bajingan Chen Ping An, hah? Beraninya memberiku uang palsu, suruh Chen Ping An keluar sekarang. Serahkan Cao Youyang pada atau ganti rugi padaku 30.000 yuan. Mana mungkin Ping An memberimu uang palsu? Apa kalian tidak salah lihat? Sialan. Mana mungkin aku salah? Si bocah Chen Ping An itu yang menjebakku. Hancurkan TV ini sekarang. Hei, aduh. Jangan hancurkan TV-ku. Ini barang paling berharga yang kusisakan untuk Tingger. Kalian. Aduh, tunggu dulu, kau. Bisa saja kalau tidak mau dihancurkan suruh Chen Ping An keluar, serahkan kebun herbal itu, dan beri aku ganti rugi 30.000 yuan. Kalau tidak, aku tidak menjamin apa yang akan terjadi. Tapi sepertinya ada cara lain, bukan? Hahaha, bagus Chen Ping An. Akhirnya kau berani muncul juga. Kalau begitu katakan, apa cara lain yang kau maksud? Jangan bilang kau mau berlutut dan memohon ampun padaku. Cara keduanya adalah menendang kalian semua keluar dari sini. Kalian dengar itu tidak? Dia menyuruh kita pergi. Hahaha. Besar mulut sekali kau. Sombong sekali. Ling Er, jangan pedulikan aku. Cepatlah pergi. Hah? Kakek, jangan khawatir. Kalau cuma menghadapi bajingan-bajingan ini, aku sudah ahli. Sialan. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup. Rasakan ini. Aha, sialan. Berani-beraninya kau memukulku. Serang dia. Hajar dia sampai mati. Aduh, ampun. Sakit, patah tanganku. Masih berani datang mengacau di rumah. Tidak berani lagi, bos. Aku tidak berani lagi. Barang yang rusak mau diganti tidak? Ganti. Kami ganti. Kami akan ganti rugi. Ampun. bagus kalau begitu. Karena kalian mau ganti rugi, sekarang keluarkan uangnya. Aku ini orangnya cukup sabar. Bayar 2.000 per orang. Cepat. Kau sedang merampok kami ya? Mahal sekali. 2.000 itu sudah sangat murah. Kenapa? Kalian tidak niat ganti rugi, ha? Jadi, masing-masing 3.000. Cuy, kami ganti rugi. Hehehe. Cepat. Ini. Kalau begitu, enyah kalian. Aduh, baik. Kakek. Kakek tidak apa-apa? Oh, kemarilah. Ini untukmu. Uang ini untuk peganganmu. Banyak sekali uang. Ini uang 50.000 yuan hasil jualan tanaman obat di pasar tadi pagi, kek. Keluarga kita sekarang sudah punya uang. Hehehe. Ping An, kakek. Ya. Apa masalahnya sudah beres? Sudah tidak apa-apa. Berkat bantuanmu, masalah kami semua sudah beres. Ayo, aku tunjukkan harta karun besarku padamu. Harta karun besar? Dasar genit, tahu saja apa yang kusukai. Bagaimana kalau ke rumah kakak saja? Malu kalau sampai ada yang lihat di sini. Tidak enak rasanya. Nona Yue, bukan seperti yang Anda pikirkan. Aku mengajakmu ke sini untuk melihat tanaman obat. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Bukankah semua tanaman obatnya sudah diperiksa? Mau lihat apa lagi? Sudahlah, coba kemari dan lihatlah. Kak UWR, coba lihat bagaimana menurutmu. Bukannya sebelumnya tanaman obat ini masih berupa bibit kecil? Kenapa tiba-tiba bisa tumbuh sebesar ini? Hidangan ini enak sekali. Ini tanaman obat paling lezat yang pernah kumakan. Bagaimana? Tanaman obat ini aromanya sangat harum dan menggoda. Kualitasnya memang luar biasa. Kak QR,
Sebenarnya tanaman obat ini mau kujual ke pasar, tapi kupikir Kak Yuyao, kalau kakak bantu menjualnya, nanti aku beri komisi untukmu. Ping An, kenapa kamu begitu baik pada kakak? Ah, Ping An, kamu sungguh baik sekali pada kakak. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau malam ini main ke rumah kakak saja? Kakak hebat sekali. Malam ini kakak buka pintu buat kamu ya. Kak Yue tidak perlu. Hei Chen Ping An. Hai, dasar bocah, larinya cepat sekali. Cepat. Hei Chen Pingan, kamu di sini rupanya. Nona Shen, sedang apa Anda di sini? Aku datang untuk mengantar barang. Tersangkut. Si Genit yang kemarin itu tinggal di sini ya. Ayo jujur saja padaku. Bukan begitu Nona Yu, biar aku perkenalkan, ini Nona muda dari Hui Chuntang, Shen Chuyu. Bagus ya Chen Ping An. Sekarang sudah punya simpanan, jadi tidak butuh kakak lagi kan? Aku pergi saja. Kak Yue Hu. Cemburu karena apa sih? Chen Pingan, jalan di sini terjal sekali. Apa jalan raya belum dibangun sampai ke desamu? Bisa-bisa pantatku copot kena guncangan jalan ini. Tidak sangka Nona Shen bisa bersikap seimut ini. Apa yang kamu tertawakan? Maaf Nona Shen. Lain kali kalau mau datang kabari dulu, transportasi di sini memang sulit. Jangan sampai pantatmu lecet lagi nanti. Aku kan hanya berpikir kamu susah kalau tidak ada mobil, mana tahu jalannya begini. Sudahlah, biar aku bantu angkat bahan obatnya ke atas. Jangan Nona Shen. Dengan tangan dan kakimu yang kecil itu, mana mungkin kuat mengangkatnya. Biar aku saja yang bawa. Meremehkanku? Kalau begitu mari kita tanding. Biar aku saja. Sudah, aku menyerah. Tenagamu besar sekali, aku tidak mau tanding lagi. Tentu saja. Sini, lihatlah. Lihat punyaku ini. Ini semua hasil kerja keras. Siapa juga yang mau melihat punyamu itu? Boleh juga bentuk tubuh pria ini. Hei Shen Chuyo, apa yang sedang kau pikirkan? Karena semua sudah dimuat, aku akan membawanya kembali ke toko untuk dijual. Baiklah. Hati-hati di jalan ya. Dah. Kakek, aku datang untuk melakukan akupunktur padamu. Kak, kakimu sudah jauh lebih baik dari kemarin. Jika begini terus, tidak lama lagi, kakak sudah bisa berjalan lagi. Syukurlah. Ini semua berkat bantuan. Tak disangka. Akhirnya tiba harinya aku bisa berdiri lagi. Kakek, kita kan keluarga. Jangan sungkan. Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Kak Yue cemburu hari ini, aku benar-benar harus menjelaskannya padanya. Kak, aku keluar sebentar ya. Oh, baiklah. Di luar sudah gelap. Kau mau kemana? Di luar sana berbahaya. Kak Xiuer benar-benar tidak mengunci pintunya untukku. Masa sih? Ping An, cepat masuk. Kakak sudah menunggumu lama sekali. Ping An, kakak sangat merindukanmu. Kak Xiuer, begini rasanya kurang baik, kan? Apanya yang tidak baik? Kakak ini suaminya sudah lama meninggal. Lalu kenapa? Kita kan sama-sama mau. Apa kau tidak menyukai kakak? Dengar ya. Setelah minum segelas ini, gendong kakak ke tempat tidur ya. Yue, cepatlah keluar. Terjadi masalah besar. Bibi Liu, ada apa? Besok saja ya, ini sudah larut malam. Kak Kiu,
Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Akhirnya kau keluar juga. Dia tenggelam, sekarang napasnya tinggal satu-satu ditanya. Aku pikir, kalian kan sudah seperti saudara sendiri. Aku ingin kau pergi menemuinya untuk terakhir kalinya. Ah, apa? Gaomeng tenggelam? Kenapa tidak segera dibawa ke rumah sakit? Sudah tidak sempat lagi. Hanya tinggal napas terakhir yang tersisa. Cepat ikut aku untuk melihatnya. Ayo. Nona Yue, untuk apa kau menarikku? Ping An, Kau pernah menyelamatkanku dengan ilmu medismu. Kemampuan medismu hebat. Ikutlah denganku untuk melihatnya. aku pergi. Hei, hei, hei. Bibi Liu, bagaimana keadaan Xiao Gao? Aku sudah masuk dan melihatnya. Kondisi Momo tidak begitu baik. Yue, kau masuklah dan lihat. Bibi Liu, bagaimana kalau biarkan Ping An yang menanganinya? Heh, Ping An tidak mengerti ilmu medis. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Momo? Ini rasanya kurang pantas. Ini masalah hidup dan mati. Tidak usah memikirkan pantas atau tidak. Ping An bahkan bisa menyembuhkan otaknya sendiri. Dia juga menyembuhkan racun di kakiku. Biarkan saja dia yang mencobanya. Ping, kau benar-benar menyembuhkan otakmu sendiri? Kalau begitu, mari kita coba saja sebagai upaya terakhir. Nona Shu, ayo kita masuk dulu. Aduh, bagaimana ini? Aduh, lalu bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aduh, harus bagaimana? Aku cuma sekali. Semuanya tenang dulu. Kalian semua tolong keluar sebentar. Serahkan tempat ini padaku dan kakak UER. Kak Gao butuh udara segar. ayo keluar. Gaomo, kau harus bertahan. Kalau dipikir-pikir, dulu Gaomo adalah bunga desa yang kecantikannya setara dengan Kak UER. Dengar ya, cepatlah bertindak. Sudah gawat begini, Ping An. Dia masih sempat-sempatnya mencari kesempatan. Kak Yue, jangan bicara sembarangan. Aku sedang menekan titik akupunkturnya supaya air di tubuhnya bisa segera keluar. Ping An, cepat pikirkan cara. Baik, Kak UER, aku akan cari jalan keluarnya. Ayo cepat pikirkan. Sepupu, aku memikirkan Nona Shue. Selanjutnya, kamu harus ikuti instruksiku. Apapun yang kamu lihat, jangan salah paham. Berhasil. Sudah berhasil. Kakak ipar, kamu sudah bangun? Ya Tuhan, Ping An, kamu benar-benar ahli dalam pengobatan. Ping An, kapan kamu mempelajarinya? Ping An, si bodoh di desa kita, sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hebat sekali. Haha, Nanti kalau kami sakit kepala atau demam, kami akan mencarimu juga. Semuanya, berhenti sejenak, karena semuanya sudah baik-baik saja. Saya pamit dulu. Besok toko kami harus menyetok barang, jadi kami pergi dulu. Ping An benar-benar semakin hebat dan disukai banyak orang. Wah, anak muda, akhirnya aku mendapatkan bahan obatmu. Bukan begitu, saya sudah memikirkannya semalaman. Kualitasnya sangat bagus. Kali ini saya mau beli beberapa kati lagi. Saya mau 20 kati. Semuanya dengarkan saya ya. Obat dari Baikau Pharmaceutical kami, pasokannya terbatas. Setiap orang maksimal beli 3 kati ya. Mana cukup cuma 3 kati, sangat bergengsi jika ini dijadikan hadiah. Berikan beberapa kati lagi. Semuanya harap mengantre. mari. 100 kati bahan obat Baikau Pharmaceutical. Total penjualan kita mencapai lebih dari 122.000 yuan. Jika terus berkembang seperti ini, kita akan kaya raya. Ping An, kamu benar-benar hebat, tapi kita tetap harus meningkatkan produksi. Biar ku pikirkan caranya. Aku punya ide. Cara apa? Cepat katakan. Jika menurut dugaanku,
maka hasil produksi bahan obat baik KO Pharmaceutical kita akan berlipat ganda, bahkan lebih. Benarkah? Ping An, lalu apa ada caranya? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja, cepat katakan. Cium aku dulu, baru aku beritahu. Chen Ping An, dasar tidak tahu malu. Kalau begitu aku pergi dulu ya, jangan terlalu merindukanku. Siapa juga yang merindukanmu? Chen Ping An, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada perintah apa, Nona besar? Begini, setiap bulan saat datang bulan, perutku selalu terasa sangat sakit. Kudengar kemampuan medismu sangat hebat. Bisakah kamu membantuku memeriksanya? Ya ampun, mungkinkah reputasiku sudah tersohor kemana-mana? Itu masalah kecil. Bukankah itu cuma nyeri haid? Sini, biar ku periksa sebentar. Kalau begitu, ayo ke kamarku di lantai atas. Boleh, tidak masalah. Ayo. Chen Ping An, mari kita mulai. Baik, Nona Shen. Berbaringlah dulu biar ku periksa denyut nadimu. Baiklah. Tubuhnya ini sensitif sekali. Nyeri haidmu itu masalah kecil, bisa disembuhkan total, yaitu melalui pijat dan moksibusi, tapi kamu harus bekerja sama denganku. Benarkah bisa sembuh total? Tentu saja. Lalu bagaimana cara memijatnya? Angkat sedikit bajumu. Nona Shen, kamu malu ya? Bagaimana kalau mataku kututup saja, biar tidak melihat apa-apa? Lalu apa hasil pengobatannya akan tetap sama? Lagi pula, kalau kamu menutup mata, jika kamu tidak sengaja menyentuh bagian lain, bukankah aku yang rugi besar? Berbaliklah. Belum tentu siapa yang sebenarnya rugi. Baik, baik, baik. Oke, kalau begitu, aku akan berbalik. Aku sudah siap. Benar saja, Nona Shen memang kecantikan kelas 1. Aduh, Chen Ping An, kenapa kamu belum datang juga? Segera, sebentar lagi. Aduh, rasanya tidak nyaman. Gatal sekali. Kenapa kamu sampai mimisan? Tadi aku terlalu banyak mengeluarkan tenaga, energinya berlebihan, makanya darah mengalir keluar. Nanti kamu harus benar-benar memulihkan diri. Tak kusangka kamu selemah ini. Wah, Shen Chuyu, aku berbaik hati mengobatimu, tapi kamu malah menertawakanku. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, aku salah. Cinta lebih baik daripada perpisahan. Aku akan merindukanmu sedikit demi sedikit. Dasar nakal, maunya ambil kesempatan saja. Coba raba perutmu sendiri. ya, Sepertinya sudah benar-benar tidak sakit lagi. Pengobatanmu ternyata manjur juga. Pijat untuk hari ini sampai di sini saja. Besok kita lanjutkan. Masih ada kali berikutnya. Tentu saja. Nyeri haidmu itu adalah penyakit kronis. Mana bisa sembuh hanya dengan sekali pijat. Aku kan bukan dewa. Lalu moksibusi yang kamu katakan itu juga dilakukan besok? Tentu saja, sekali, sehari, besok akan kuajarkan. Kulihat hari sudah mulai gelap. Nanti biar Xiaowang mengantarmu pulang dengan mobil. Kalau begitu, terima kasih banyak sebelumnya, Nona Shen. Tuan Chen, ada orang yang menghadang kita. Mundur. Cepat mundur. Tuan Chen, jalan di depan sudah diblokir semua. Gawat, Tuan Chen. Kita bakal tertangkap. Jangan panik. Kalau mereka mau menangkap pun, yang mereka cari itu jangan cari mati. Sialan. Cepat matikan mesin dan turun dari mobil. Dengar tidak? Hei. Sepertinya kamu harus pindah dari tempatmu sekarang. Hanya dengan kalian saja ingin menangkapku. Kamu adalah temanku. Tapi ada juga yang nyalinya ciut. ya, Hanya dengan satu panggilan telepon dan dia takkan bisa melihat matahari esok hari. Anggap saja pengalaman. Karena mereka ingin main-main, aku akan meladeni mereka sebentar. Saya mengerti. Baguslah kalau kau sadar diri. Silakan. ya.
Aku tahu kesalahanku. Ku dengar kau hebat sekali. Ternyata hanya segini saja kemampuanmu. Sepertinya ada orang di balik semua ini yang mendukung mereka. Kalian mau membawaku kemana? Ini sudah sampai di pinggiran kota. Kita ke pinggiran kota. Di sana nanti, berteriak pun takkan ada yang menolongmu. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Liu Fachai yang mengutus kalian kan? No comment. Pasti dia orangnya. Kalian menculikku pasti karena iri melihat bisnis kebun herbaku makin maju. Dia sudah mulai putus asa. Nanti juga kau akan tahu. Hanya segini saja kemampuan Liu Fachai. Oh, iya. Kenapa dia tidak datang menemuiku langsung? Bocah tengik. Beraninya bicara begitu pada Bos Dao. Cari mati ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Bukankah sekarang kau sedang ada di mobil kami? Ah, Chen Ping'an, kenapa kau... Kau lagi? Gawat, gawat! Ping'an diculik dan kakek Chen juga diikat di tiang. Bisakah Anda menyelamatkan mereka? Dari mana asal suara ini? Sudah berapa kali ku bilang, jangan suka mengagetkan begitu. Hanya refleks. Di mana Shen Ping'an sekarang? Baru saja menerima kabar. Tuan Chen mungkin berada di pinggiran kota sekarang. Begini, bawa sebagian orang untuk menyelamatkan kakek Chen dulu. Sisanya, ikut denganku mengejar mereka. Kalau begitu, jangan bertindak gegabah dulu. Benar juga, Nona Besar Shen. Anda tahu lokasinya, tapi kenapa tidak langsung menolong? Tindakan gegabah hanya akan membuat musuh bersembunyi lebih dalam. Ini adalah kesempatan bagus untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Ping'an ada di tangan mereka. Apa kau tidak merasa khawatir? Tentu saja aku khawatir. Tapi melihat fisik Chen Ping'an, dia tidak akan mati semudah itu dalam waktu singkat. Bersiaplah untuk berangkat. Berusaha keras membawaku ke sini. Pasti bukan hanya untuk sekadar bernostalgia kan? Liu Fachai bilang, selama kau menandatangani surat perjanjian pengalihan, kami akan melepaskan. Tapi jika kau mencoba macam-macam, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Aku belum memukulmu sekarang. Bukan berarti kau bisa bersikap angkuh. Selama kau tanda tangan, penderitaanmu akan berkurang. Kami tidak punya riwayat untuk berbelas kasihan. Sepertinya kau tidak berniat untuk bekerja sama. Kalau begitu biar ku pecahkan kepalamu. Ya, bos, lampu jalannya. Kalian benar-benar menganggapku si bodoh yang dulu. Kalian bisa bela diri juga. Berani sekali kau berulah di wilayahku. Habisi dia. Sekelompok orang tak berguna. Apa gunanya mempekerjakan kalian? Kak. Hanya mengandalkan kalian saja sudah berani menculikku. Oh, Ping'an, kau tidak apa-apa. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Kau terluka, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa, hanya lecet kecil. Besok juga sembuh. Ping'an, pergilah ke rumah sakit untuk diperiksa, kakak khawatir. Nona Sue, kau lupa. Aku sendiri adalah seorang tabib. jangan khawatir. Kalian, tangkap mereka semua kembali untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh rekan bisnisku, Shen Chuyo. Baik, Tunggu dulu. Kita harus memasang umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Aku ingin lihat trik apa lagi yang akan mereka gunakan nanti. baik, semua terserah padamu. Sudah beres? Bos, Chen Ping'an ini jago sekali berkelahi. Kami semua bukan tandingannya. Sampah. Kalian semua benar-benar sampah. Masa orang sebanyak ini tidak bisa menangani satu orang saja? Hah? Ya, Lain kali akan kubuat perhitungan dengan... Ah. Bukannya aku takut padamu ya? Tapi, terima kasih kamu dan Kak Yoer sudah datang menyelamatkanku. Hari sudah pagi. Bagaimana kalau kalian tinggal sebentar untuk makan seadanya? Aku datang jauh-jauh, membawa pengawal untuk menyelamatkanmu. Tentu saja harus makan dulu sebelum pergi. Ping'an, Kak Yue masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Di rumah hanya ada makanan sederhana. Kuharap kamu tidak keberatan. Apa aku kelihatan seperti orang yang pemilih?
Kakek, ada tamu datang. Gadis ini cantik sekali ya. Ah, kakek, biar aku perkenalkan. Ini bos apotek dari kota, Shen Chuyu. Ini kakekku. Halo kakek, Ah, aduh. Ini, wah, gadis yang baik sekali. Hahaha. Eh, Aduh, Bos Shen. Kondisi di desa kami buruk. Jangan merasa risih. tidak akan kek, panggil saja aku Cuyo. Baiklah, kamu ngapain masih bengong di situ? Cepat tuangkan air. Ah, iya, segera datang. Mari, silakan minum tehnya. Terima kasih. Ah, Cuyu. Kamu datang ke rumah kami. Tapi aku tidak menyiapkan apa-apa. Ah, tidak kek, aku tidak bisa menerima ini. Cuyu. Aku tahu kamu tidak keberatan Ping An kami ini orang desa. Tapi jangan lihat tampangnya yang polos ini. Dia sangat baik pada orang lain. Terhadap istrinya nanti, pasti akan sangat perhatian. Kakek, dia belum jadi pacarku. Aduh, kalau begitu cepat kejar dia. Ayo makan yang banyak, jangan sungkan-sungkan. Aku benar-benar sudah kenyang. Kek, aku juga sudah tidak kuat, tidak bisa makan lagi. Hahaha. Aku dan Cuyu masih ada urusan pekerjaan yang perlu didiskusikan. Kami pergi dulu ya. Ah, baik, baik. Hehe. Hei Cuyu, berjanjilah padaku untuk sering mampir ke sini ya. Iya, pasti. Ayo, berangkat. Aduh, gadis yang sangat baik. Seandainya dia jadi istrinya Ping An, aku bisa mati dengan tenang. Apa yang mau kamu lakukan, Chen Pingan? Kalau kamu macam-macam, aku akan teriak panggil orang. Bukankah kita sepakat akupunktur sekali sehari? Memangnya kamu pikir aku mau apa? Aku sudah siap. Baik. Halo. Sangat tidak nyaman. Aku merasa gatal. Chen Pingan, kenapa kamu mimisan? Tadi aku terlalu memforsir tenaga dalam. Jadinya darahku bergejolak. Ah, Nona Shen, kebetulan sekali kamu istirahatlah di sini hari ini. Besok aku akan beri akupunktur sekali lagi. Masalah nyeri haidmu hampir sembuh total. Baiklah. Warisan ilmu medis ini, sekarang aku semakin mahir menggunakannya. Tapi bagaimana cara melakukan terobosan selanjutnya? Ini dia, aku bakal kaya. Berhasil. Haha. Ah, Berani-beraninya mencuri di rumahku, rasakan cakar tanpa bayanganku. yak. Haha. Ah, Berengsek kamu. benar. Aku Chen Pingan. Cepat lepaskan tangan kotormu dari tubuhku. Ah, itu aku pikir ada pencuri menyelinap masuk. Aku tidak sengaja melakukannya. Mata mana yang melihat aku ini pencuri? Dia juga meraba bagian sini. Percaya atau tidak, akan kucukil mata dan kupotong tanganmu. Ah, sudahlah. Salahmu sendiri kenapa mengendap-endap tengah malam begini. Aku mengendap-endap. Aku hanya haus dan ingin mencari minum. Mana aku tahu kalau malah sampai ke sini dalam kegelapan? Jangan-jangan kau punya niat buruk dan sengaja menyelinap ke kamarku. Aku berniat buruk? Kalau bicara sembarangan lagi, kusobek mulutmu. Kalau mulutku robek, Hui Chuntang tidak akan bisa maju dan besar. Oh. Hei, Dengan resep ini, Hui Chuntang bisa memproduksi obat sendiri. Tapi Hui Chuntang tidak punya izin produksi obat. Aku harus mencari cara.
Oh iya, aku kenal dengan bos Mailan Pharmaceutical. Grup mereka punya izin produksi obat. Kebetulan sekali kita bisa mengajak mereka bekerja sama. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Kak Mailan. Adik Cuyu, Hmm. sudah lama tidak bertemu. Angin apa yang membawamu kemari? Jadi dia bos besar dari Mailan Group. Pria tampan ini pacarmu? Kak Mailan, apa yang kau pikirkan? Dia bukan pacarku. Dia rekan bisnisku, namanya Chen Pingan. Kalau kau tidak mau, biar kakak saja yang ambil ya. Mana boleh begitu. Kak, hari ini kami datang untuk urusan serius. Kami punya sebuah resep dan ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Kelak, kamu harus memperlakukan adikku Cuyo dengan baik ya. Kenapa Kak Mailan ini terasa lebih menggoda daripada Kak Yue? Baiklah, aku setuju dengan kerjasama ini. Tapi, aku ingin dia tinggal di aula showanku selama sebulan untuk menangani berbagai kasus penyakit sulit di apotekku. Bagaimana? Tidak masalah. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Bos Wu tiba-tiba pingsan dan mulutnya terkunci rapat. Kami sudah memanggil tabib belit, tapi tidak ada reaksi meski sudah ditusuk 10 jarum akupunktur. Cepat bawa dia ke ranjang periksa. Pergi dan bangunkan tabib Chen. Baik. Ah, Hei. Hmm? Angin hati bergerak ke dalam. Dahak menutupi lubang jantung. Ambil 2 tael air perasan bambu. Minumkan bersama pil Angong Niu Huang. Baik. tabib Chen. Hidungnya berdarah. Ini racun dari dalam yang keluar-keluar. Cepat rebus dan minumkan sup linjau dan gouteng. Baik. Ah, Tabib Chen. Teknik pengobatan Anda luar biasa. Anda benar-benar titisan Hua Tuo. Ambilkan kaleng kulit jeruk lamaku. Campur dengan porya. Rebus untuk bos Wu. Guna memulihkan kondisinya selama setengah bulan. Aku mau lanjut tidur. Jam 5 nanti ingat sisakan makan malam untukku. baik. Apa yang kalian lakukan di jam kerja? Maaf, Anda siapa? Aku sepupu Boshen, baru saja kembali dari luar negeri. Sepupuku sedang sibuk meneliti resep belakangan ini. Sekarang aula showan aku yang kelola. Kenapa kalian terlihat bermalas-malasan seperti ini? Apa kalian cuma makan gaji buta dengan uang sepupuku? Dengarkan penjelasan saya. Cukup. Kalian berdua dipecat. Hari ini aku akan menertibkan show antang baik-baik. Lihat ada berapa banyak benalu di dalam sini. Penjaga toko. Kita baru saja menyelamatkan orang. Kami hanya bicara beberapa patah kata. Kenapa dia bersikap begitu? Jika tidak salah, ini gaya pejabat baru yang ingin pamer kekuasaan. Sedang beraksi dia. Haruskah kita memberitahu tabib Chen? Saat ini dia pasti sedang tidur. Sepertinya tuan muda ini tidak akan sebodoh itu sampai berani menyentuh orang yang salah. Jika tidak, dia benar-benar sedang bermain api yang akan membakar dirinya sendiri. Aduh. Aku datang ke apotek ini hanya dengan satu tujuan, yaitu berharap kalian semua menganggap apotek ini seperti rumah sendiri. Membuat apotek ini semakin besar dan kuat. Cih, benar-benar menganggap apotek sebagai rumah, bahkan asik bersantai di sini. Kamu apa? Kamu dipecat. Bagus ya, ada yang berani tidur di siang bolong ya. Benar-benar menganggap apotek ini seperti rumah sendiri, malah tertidur pulas. Kamu siapa? Siapa aku itu tidak penting, yang penting adalah kamu dipecat. Memecatku? Pecat saja aku. Benar, Ada masalah dengan itu? tidak ada masalah. Hanya saja,
Apa kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu, yang penting hari ini aku akan memecatmu. Bukannya tidak boleh memecatku. Cukup. Berapa gaji sebulanmu? Kaki pun tidak tahu. Hanya saja jika berhasil, setahun bisa mendapat bagian jutaan. Sepupuku saja tidak memberiku jutaan setahun, mana mungkin dia? Jutaan? Tapi kamu malah tidur di perusahaan. Benalu sepertimu sama sekali tidak pantas di sini, sekarang keluar. Aku baru saja menyelamatkan orang dan membangun reputasi Shuangantang. Ada masalah kalau aku tidur sejenak? Bukankah menyelamatkan orang itu tugas utamamu? Lagi pula, Shouan Hall mempekerjakanmu untuk mengobati orang. Tapi kau malah tidur di sini. Masih berani tertawa? Pergi kau, kemasi barang-barangmu dan enyah dari Shouan Hall. Nona Li, Chen Ping'an itu punya kemampuan medis yang hebat. Apa tidak apa-apa memecatnya begitu saja? Memangnya kenapa kalau dia hebat? Di dunia ini banyak orang hebat. Tapi pemalas yang tidur saat kerja sepertinya, menurutmu orang seperti dia bisa apa? Kak, saat kau mengelola Shouan Hall, ada hal penting yang lupa ku katakan. Di perusahaan kita ada orang bermarga Chen, jangan pernah mengusik dia. Marga Chen? Apa jangan-jangan dia? Ada apa? Ada berapa orang bermarga Chen di perusahaan kita? Sepertinya ada cukup banyak. Nona Li, lihatlah, datanya ada di sini. Dia adalah talenta berharga yang susah payah kutemukan. Resep yang sedang kukerjakan ini darinya. Ini adalah nyawa apotek kita. Resep? Ada ya? Kak, apa maksudmu lulusan doktor medis dari Stanford itu? Chen Ping'an. Benar-benar dia Chen Ping'an. Di perusahaan kita ada orang dengan nama yang mirip dengannya. Orang itu cuma benalu tak berguna yang masuk lewat koneksi. Cari saja kesempatan untuk memecatnya. Tenang saja, Kak. Aku sudah memecatnya tadi. Bagus. Aku akan ke sana setelah selesai urusan resep ini. Kak, fokus saja pada urusan resep itu. Ya, Sudah kuduga, mana mungkin kakak membiarkan benalu seperti dia di perusahaan kita. Kau saja yang terlalu khawatir. Yah, sepertinya aku terlalu cemas. Tapi, Nona Li, apakah kamu tidak ingin melihat Chen Ping'an itu? Orangnya tinggi dan tampan. Ilmu medisnya juga hebat. Sudahlah. Tapi aku kenal seseorang yang jauh lebih hebat darinya. Nona Li, apakah sudah ada seseorang di hatimu? Teman sekelas atau teman di internet? Gawat, Nona Li, penyakit Tuan Wu kambuh lagi. Apa? Pegawai yang tadi menemani Tuan Wu bilang, Tuan Wu tiba-tiba berhenti bernapas. Perlu tindakan darurat segera. Kenapa panik begini? Bukankah kalian semua mengerti ilmu medis? Kenapa tidak segera diobati? Tapi, kenapa bicara terbata-bata begitu? Cepat katakan. Tapi orang yang bisa menyembuhkan Tuan Wu sudah Anda pecat. Sekarang tidak ada lagi orang di apotek yang bisa menanganinya. Aku tidak percaya aula Shouan sebesar ini bisa berantakan hanya tanpa mereka. Nona Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus segera diatasi, kalau tidak reputasi aula Shouan kita akan tercoreng. Tapi, aku punya ide. Orang yang Anda sematkan di daftar pesan teratas pasti orang yang Anda sukai, Nona Li. Aku ada di sekitar sini, segera sampai. Kenapa suaranya terdengar sangat akrab? Aku juga merasa suaranya tidak asing. Mungkinkah orang dari apotek kita? Abaikan saja dulu, pergilah bekerja. Aku mau ke ruang ganti sebentar. Nona Li mau merapikan riasan ya? Sana, urusi pekerjaanmu sendiri. Hmm. Ponsel siapa ini? Hmm. Akun WeChat ini milik Chen Ping'an. Gunakan cara ini untuk menangani pasien sementara. Chen Ping'an, ternyata kamu punya kemampuan juga. Tapi, kredit atas ide ini akan jadi milik. Hei, tidak menyangka Nona Li ternyata naksir orang udik seperti Chen Ping'an.
Tapi sepertinya mereka belum pernah bertemu. Ah, bukankah ini kesempatan emas buatku? Ah, beres. Hmm. Hahaha. Kalau aku bisa mendapatkan Li Jiao, lalu menaklukkan Sheng Meilan setelah itu pasti akan sangat mudah. Aku akan menikmati kakak beradik itu sekaligus. Hahaha. Hmm. Nona Li, jangan-jangan Anda adalah orang yang di forum internet itu. Si manja, kan? Anda Kak Anan? Ya, ini aku. Tidak menyangka Nona Li ternyata adalah si manja. Di aula Shou An, lebih baik memanggil dengan jabatan. Kak Anan? Dr. Chen tidak menyangka Anda ternyata praktik di klinik kami. Pandangan yang Anda sampaikan di forum waktu itu benar-benar hebat. Ah, itu cuma nama saja. Prioritas utama sekarang adalah bagaimana cara meredakan penyakit bos Lu. Apa Anda punya ide? Tadi aku sudah melihat lapisan lidahnya. Bagaimana kalau kita periksa sekali lagi? Ayo. Ya. Belum sampai setengah jam. Baiklah. Chen Ping'an, kau sudah salah meracik obat Bos Wu, beraninya kau datang lagi? Oh, Nona, saya baru saja mendapat kabar. Orang yang Anda cemaskan itu sudah pergi dari aula Shou An. Ping'an benar-benar berhenti kerja? Ya, baru 10 menit yang lalu. Katanya, sepupu Sheng Meilan sedang merombak klinik dan hal pertama yang dilakukannya adalah memecatnya. Apa Kak Meilan ada masalah dengan Ping'an? Atau karena resepnya tidak berhasil? Tapi klinik kita skalanya kecil dan belum punya izin produksi obat. Apa Tuan Chen mau bekerja sama dengan kita? Tentu saja. Dia itu aku yang bawa ke sana. Mana mungkin aku membiarkannya dipermalukan? Kau pikir aku gila? Setelah kau menyaksikan sendiri kehebatan medis dan keajaibannya, kau akan mengerti. Siapkan mobil, aku akan pergi ke aula Shou An sendiri. baik. Chen Ping'an, Ada urusan apa lagi? Bagaimana bisa orang sembarangan sepertimu jadi dokter? kau Chen Ping'an. Setelah kau pergi, kondisi Bos Wu memburuk, aku punya alasan kuat untuk mencurigai bahwa kau sengaja membalas dendam. Omonganmu benar-benar konyol. Chen Ping'an. Seluruh orang di aula Shou An tahu bahwa Bos Wu ditangani oleh. Begitu kau pergi, kondisi Bos Wu langsung kambuh. Kalau bukan kau siapa lagi? Bodoh, kau. Kau memaki siapa? Security. Ada apa? Nona Li, kau berniat main hakim sendiri untuk memaksa pengakuan? Chen Ping'an, kusarankan kau sebaiknya jujur saja. Kalau tidak, aku akan menyerahkanmu ke polisi dan kau tidak hanya akan mendekam di penjara, tapi juga harus membayar ganti rugi besar kepada aula Shou An kami. Tak ada gunanya bicara lagi. Tangkap saja. Aku ingin lihat. Siapa yang akhirnya akan berlutut, dia pikir Anda tidak berani menyentuh. Chen Ping'an, tadinya aku masih menghargaimu sebagai karyawan Shou An Hall dan tidak ingin terlalu mempermasalahkannya denganmu. Tapi ternyata kau malah tidak tahu diuntung. Mulai hari ini, semua toko obat yang bekerja sama dengan aula Shou An sama sekali dilarang berhubungan dengan Chen Ping'an. Jika Kak Meilan tahu kau berbuat seperti ini, Jangan harap. Beraninya kau menyebut namanya. Baiklah. kalau begitu, kuharap apa yang kalian lakukan segera diketahui oleh Kak Meilan. Jangan banyak bacot. Tunggu dulu. Orang ini akan dilindungi oleh aula Hui Chunku. Anda adalah nona besar Shen dari Hui Chun Tang. Untuk apa Anda kesini? Kenapa tidak menyambutku? Janji antara kau dan aku belum terpenuhi. Nona Li, hanya demi seseorang yang sudah mengundurkan diri, sampai mengerahkan banyak orang begini, peraturan Shou An Tang kalian tampaknya makin besar saja. Saya sedang bicara dengan Nona Li. Apa kau punya hak untuk ikut bicara? Chen Ping'an memalsukan takaran obat sebelum keluar, membuat penyakit Bos Wu makin parah. Apa salahnya jika aku menyerahkannya ke kantor polisi? Apa kau sudah bertanya pada Kak Meilan bagaimana Chen Ping'an bisa masuk ke Shou An Tang? Tentu saja sudah. Chen Ping'an hanyalah parasit, sepupuku yang mengatakannya sendiri.
menyuruhku untuk segera mengusir orang seperti dia. Kak Melan, benarkah dia bicara begitu? Tentu saja, memangnya kenapa? Cepat bawa dia pergi. Karena Kak Meilan bersedia melepaskannya, maka aku akan membawa Chen Ping'an pergi. Separuh saham Hui Chuntang ini, kita akan kembangkan resep obatnya bersama. Aku sudah mendapatkan hak produksi obatnya. Dia pantas mendapatkannya. Tapi aku sudah berjanji pada Kak Melan sebelumnya. Ditambah lagi, aku, Shen Chuyo, sendiri yang akan menjadi asistenmu. Bagaimana? Nona Shen, mengingat Anda membangun Hui Chuntang seorang diri dan juga mengenal kakakku, biar ku ingatkan satu hal. Chen Ping'an ini hanyalah orang yang masuk lewat orang dalam. Ini dikatakan langsung oleh Sheng Meilan. Benar sekali, Apa Kak Meilan sudah gila? Bukankah sebelumnya baik-baik saja dan mengajak Ping'an bekerja sama? Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu? Mengatakan aku masuk lewat orang dalam. Bukankah begitu? Kalau begitu, tolong sampaikan pada Kak Melan. Kita berpisah secara baik-baik saja. Chen Ping'an, jangan terlalu percaya diri. Presidir Sheng kami bahkan tidak tahu siapa kamu. Nona Li, Anda membiarkan bawahan Anda terus menekan. Apakah begini cara Aula Shoan menyambut tamu? Penyakitmu kambuh, Bos Wu, dan itu membuat Aula Shoan rugi besar. Aku melepaskannya hanya karena dia pernah bekerja di Aula Shoan. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Baik, ayo pergi. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Apalagi, Sebagai penyebab utama masalah ini, aku menuntutmu untuk mengeluarkan pernyataan maaf dan pulihkan reputasi medis Aula Shoan. Jika tidak, tunggulah surat somasi dari pengacara kami. bukankah ini keterlaluan? Kalau kami keterlaluan, memangnya kenapa? Kalau begitu, aku akan bergabung dengan Aula Hui Chun. Bagus sekali. Kemanapun kamu pergi, Pernyataan maaf harus tetap dibuat jika tidak. Nona Li, jika Anda ingin mengirim surat pengacara, kirim saja langsung ke Aula Hui Chun. Anggap itu sebagai surat pernyataan perang kita. sesuai keinginanmu. Nona Shen, bau di sini membuatku muak. Ayo pergi. Baik. Nona Li, orang seperti itu tidak pantas membuat Anda marah. Dulu kamu sepertinya tidak seperti ini. Dulu kamu selalu tampak tenang saat menghadapi masalah. Aku hanya tidak tahan melihatmu diperlakukan tidak adil. Jadi begitu. Dia hanya lepas kendali sesaat. Benarkah? Tentu saja. Halo Kak Meilan, ini Shen Chuyo. Soal resep, kami juga akan terjun ke bidang ini. Bukankah dulu katanya pengembangan resep diserahkan ke Meilan Pharmaceutical? Kenapa? Aku hanya memberitahumu, bukan berdiskusi. Ada apa dengan gadis ini hari ini? Dia belum pernah bicara padaku dengan nada seperti ini. Kak, ada apa? Apa kamu mengusir Chen Ping'an dari Shou Antang? Kak, tenang saja. Yang aku usir itu cuma pengangguran yang menyusup ke perusahaan. Dia sama sekali tidak mungkin jadi orang penting di perusahaan. Lalu kenapa Shen Chuyo meneleponku dan bicara seperti itu? Kak, begini ceritanya. Waktu aku bertemu Shen Chuyo hari itu, jadi kamu sengaja? Aku tidak bodoh. Awalnya aku memang sedang emosi. Tapi kalau dipikir-pikir, seberapa hebat sih orang yang masuk lewat pintu belakang? Kamu mau mengecoh Shen Chuyo? Benar sekali. Makanya Shou Antang pasti akan berkembang lebih pesat dibanding Hui Chuntang. Lagi pula Kak, kamu kan masih punya resep itu. Lalu kenapa Shen Chuyo mau merekrut orang yang tidak sehebat Chen Ping'an tanpa alasan? Apa mungkin agar tidak tersalip oleh Shou Antang? Kalau begitu, Shou Antang ku serahkan sepenuhnya padamu. Baik. An, bisakah aku minta bantuanmu? Apa? Kudengar Nona Li mengusir banyak karyawan lama dari Shou Antang, ya? Nona Shen, sepertinya kamu sudah tidak sabar ingin memperbesar Hui Chuntang. Baiklah, aku akan hubungi beberapa orang dulu. Kamu, Kak An. Tidak ada orang luar di sini, panggil saja aku seperti dulu. Xiao Jia. Kenapa tiba-tiba memanggilku begitu? Bukannya dulu kamu selalu memanggilku Jiao Jiao? Belum terbiasa saja, nanti juga akan biasa. Ngomong-ngomong Kak An, sepupuku sudah menyerahkan pengelolaan Shou Antang kepadaku. Kamu harus banyak membantuku ya. Ini peluang emas, asalkan aku bisa menaklukkan wanita bodoh. Seluruh Shou Antang cepat atau lambat akan menjadi milik, dan aku bisa mendekati si penggoda Sheng Meilan itu. Tenang saja, aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Ngomong-ngomong, apa kita perlu merekrut beberapa orang baru? Hari ini sudah banyak orang yang dipecat. Tidak perlu, kan ada aku di sini.
Chen Ping An, si brengsek itu sudah lama menulis resep obat mujarab, sekarang malah menguntungkanku. Haha. Aduh, gawat. Gawat sekali. Apa yang terjadi? Baru saja, beberapa tabib senior tiba-tiba mengundurkan diri serentak. Sekarang semua pengobatan pasien terhenti. Apa? Apa? Mengundurkan diri serentak? Kenapa? Mereka tidak bilang, tapi ada yang dengar. Kalau mereka dibaca oleh mantan rekan kerja. Pasti Chen Ping An, ini pasti ulahnya. Nona Li, sekarang tidak ada dokter untuk pasien. Bagaimana ini? Kenapa panik? Bukankah aku ada di sini? Ah, Kak An, kamu harus membantuku. Halah, tidak apa-apa. Cuman beberapa tabib tua yang tidak tahu diri saya. Tunggu ya, aku akan cari sekelompok orang baru. Sekalian saja ku ganti orang-orang di show Antang dengan orang-orangku. mari. Oh, nanti kita ajak beberapa teman kita itu, kita kumpul bersama. Menguasai show Antang. Hahaha, bagus. Sudah diputuskan kalau begitu? Ya. Bagaimana hasilnya? Beres. Aku sudah mencari beberapa ahli. Walaupun ilmu medis mereka mungkin tak sebaik aku, tapi untuk penyakit sekecil ini, masih lebih dari cukup. Sudah kuduga kamu yang terbaik. Halo, Nona Shen. Mereka ini adalah para ahli di balai pengobatan. Dengan adanya mereka, Hui Chun Tang akan aman. Bagus sekali. Tapi waktu kita sangat mendesak. Kita harus mempercepat kemajuannya. Jangan khawatir, Nona Shen. Ada Dr. Chen di sini. Kita pasti akan unggul. Tapi resep Kak Meilan sudah jadi. Sedangkan mereka, mesin resep itu hanyalah kerangka eksperimen. Jika mereka terus melanjutkan cara itu, hahaha. Lalu apa yang akan terjadi? Sepertinya Meilan Pharmaceutical akan menghadapi masalah besar. Kita terus bereksperimen dan meracik berdasarkan resep. Jika show Antang mulai dari awal, kemajuan kita jauh lebih unggul. Jika mereka terus menggunakan kerangka versi eksperimen itu, maka mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Ya. Sudah larut, sudah lama aku tidak pulang menjenguk kakek. Sepertinya kultivasi juga bisa memperbesar mata air ini. Entah kejutan apa lagi yang akan diberikannya padaku. Hei, Chen Ping An, ada masalah besar. Ada apa? Bukankah resep mereka sedang dalam tahap peracikan? Apa mereka berhasil menyelesaikannya? Apa yang kau pikirkan? Bukan itu, ada masalah dengan Baikau Pharmaceutical kita. Ada laporan bahwa orang merasa pusing setelah mengonsumsi obat kita. Sekarang mereka masih dirawat di rumah sakit. Sekarang semua orang di luar bilang obat kita bermasalah. Masalah ini membesar, bahkan asosiasi medis sudah turun tangan. Jangan bengong saja, cepat cari jalan keluar. Jika terus begini, bukan hanya reputasi Baikau Pharmaceutical kita, tapi juga Hui Chun Tang, berapa banyak kerugian kita setiap hari. Bahan obat kita legal dan sesuai standar, asalkan aku menunjukkan. Pasti ada seseorang yang menjebak kita. Maksudmu, ini ulah kompetitor? Kemungkinan besar. Kalau tidak, kenapa kita langsung diperiksa begitu melapor? Kita harus ganti strategi. ada apa? Apa aku salah bicara? Bukan apa-apa. Aku cuma heran kenapa sekarang kamu jadi hebat sekali. Bukan cuma soal medis dan bercocok tanam, bahkan analisismu pun sangat masuk akal. Ya? Ya, sudahlah, jangan besar kepala dulu. Cepat cari jalan keluarnya. Biar kupikirkan. Karena asosiasi medis ikut campur, kita mulai dari sana. Cuyu, apa kamu tahu siapa nama ketuanya? Apa saja hobinya? Namanya Lin Yuzi. Dia baru saja menjabat. Aku dengar dia sering mencari orang untuk terapi kesehatan tubuhnya. Apa ini informasi yang berguna? Sangat berguna. Oh, Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Cuyu, bisa bantu aku mengajak ketuanya bertemu? Aku punya cara sendiri untuk menjelaskannya. Baiklah,
Mohon maaf sekali. Rapatnya molor. Maaf membuat kalian menunggu lama. Ketua Lin terlalu sungkan, kami juga baru sampai. Oh, perkenalkan, ini rekan bisnis saya. Halo Ketua Lin, nama saya Chen Ping An. Bos Shen, mari kita bicara terus terang saja. Tujuan Anda mengundang saya sudah tahu. Tapi saya baru menjabat. Kata-kata saya mungkin belum tentu berbobot. Sepertinya hari ini saya akan membuat Anda kecewa. Ketua Lin terlalu rendah hati. Masalah sekecil ini pasti bisa selesai kalau Anda turun tangan. Mari kita makan dulu hari. Hal lain, jangan dibahas dulu. Sudah kukatakan padamu, dia sangat licik dan tidak akan mau membantu dengan mudah. Serahkan padaku. Saya dengar Presiden Lin biasanya suka menjaga kesehatan. Apa yang anak muda sepertimu tahu tentang kesehatan? Anak muda itu harus bekerja dengan tekun. Bos Shen, tiba-tiba saya ingat ada urusan mendesak. Mohon maaf, saya pamit dulu. Tunggu sebentar, Presiden Lin. Meskipun saya masih muda, tapi saya punya keahlian yang cukup dalam bidang medis. Presiden Lin, apakah akhir-akhir ini Anda sering merasa lelah dan lesu, dan tidur Anda juga kurang nyenyak? Bagaimana kamu tahu? Hanya dari cara Anda berjalan. Terlihat bahwa tubuh Anda sedang sangat kelelahan. Organ dalam Anda mengalami gangguan. Jangan bicara sembarangan. Tenang saja, karena kamu sudah menyadarinya. Apakah kamu bisa mengobatinya? Tentu saja bisa. Presiden Lin mungkin belum tahu, jika tubuh dirawat dengan baik, maka karir Anda pun akan lancar dengan sendirinya. Benarkah sehebat itu? Tentu. Asalkan tubuh Anda sehat, makan apapun akan terasa nikmat, maka keberuntungan finansial dan karir Anda pun akan jauh membaik. Adik Chen, apakah kamu tahu cara menyembuhkannya? Sayangnya, industri farmasi Baikao milik saya sedang dilaporkan orang. Hal ini sudah saya selidiki. Kalian sebenarnya difitnah. Tenang saja. Saya yang akan mengurusnya. Hahaha. Sudah kubilang, kalau aku bisa menyelesaikannya, pasti akan tuntas. Ayo Presiden Lin, mari makan dulu. Saya sudah lapar. Ya, benar. Biar saya yang traktir. Makanlah sepuasnya. Mohon maaf atas sikap saya tadi. Ayo, kemari adik Chen. Saya bersulang untuk... Anda terlalu sungkan. Adik Chen, apakah penyakit saya ini benar-benar bisa sembuh? Keahlian saya adalah pengobatan Tiongkok. Asalkan Anda rutin menjalani akupunktur, ditambah dengan resep obat yang saya berikan, Anda pasti akan sembuh total. Adik Chen, benar-benar dokter ajaib. Haha, kedepannya aku akan banyak mengandalkan. Ketua Lin, lalu bagaimana dengan urusan bahan obat kami? Segera beli. Halo, cabut sanksi untuk farmasi Baicao sekarang juga. Ketua Lin, terima kasih banyak. Saya bersulang untuk Anda. Kalau mau berterima kasihlah pada adik Chen. Ayo adik Chen, aku bersulang lagi untuk... baik. Oh iya, kalian tahu siapa yang melaporkannya? Tidak tahu. Pelakunya Liu Fachai. Yo, Facai. Benar saja, itu dia. Kalian punya dendam? Ada sedikit masalah di masa lalu. Tenang saja, aku akan membuatnya membayar harga. Hehe, wakil ketua, soal urusan farmasi Baicao itu. Mohon bantuannya ya, itu masalah sepele. Hehehe, kita hancurkan dulu reputasi mereka. Lalu, saat mereka sudah tidak kuat lagi, Anda bisa mengambil keuntungan di tengah kesulitan mereka. Saat itu, tokonya, wanitanya, semuanya akan jadi milik Anda. Aduh, bagus sekali. Anda benar-benar penyelamat. Hehe, saya bersulang untuk Anda. Hahaha. Hei, hehehe. Halo, ini saya. Halo, ini saya. Hah? Apa? Saya tidak tahu. Hah? Baik, Saya mengerti. ya. Sialan, dasar bodoh. Gara-gara kamu, aku hampir dipecat. Enyah, kau di wilayah kekuasaanku. Jangan harap kamu bisa berbisnis lagi. Tunggu. Wakil ketua. Cek. Wakil ketua, Anda tidak bisa begini. Seluruh keluarga kami menggantungkan hidup pada bisnis ini. Saya punya orang tua dan anak kecil yang harus dinafkahi. Tolonglah, beri aku jalan keluar ya. Hah? Lepaskan aku. Hah? Siapa yang mau melepaskanku? Sebelum kau menjebak orang, tidakkah kau periksa dulu latar belakangnya? Latar belakang? Apa? Latar belakang apa ini? Asosiasi dagang. Apakah orang di belakang mereka adalah ketua?
Ternyata kau masih punya otak juga. Enyah. Cepat pergi dari sini. Baik, baik, baik. Hei, Ah, Hehe, Dick Chen. Toleransi alkoholmu rendah ya. Kak, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Baiklah, Bos Shen. Dick Chen sudah mabuk berat. Tolong antar dia ke kamarnya untuk istirahat. Ya, ini kartu kamarnya. Ah, Ketua Lin, hubungan kami bukan begitu, bukan begitu. Aku mengerti, hehe. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian berbincanglah pelan-pelan ya. Ketua Lin. Aduh, ini semua salahmu. Ayo pergi. Ya, panas sekali. Sangat panas, panas. Sepertinya aku benar-benar berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tekuk sedikit lenganmu, ya. Bahkan saat bajumu dilepas pun tidak bisa diam. Panas, panas sekali. Iya, sebentar. Segar sekali. enyah kau. Ini ciuman pertamaku. Ah, aku ada di mana ini? Semalam aku mabuk berat sampai tidak ingat apa-apa. Tunggu dulu, mimpi ini terasa sangat nyata. Benar juga. Di mana Cuyu? Brengsek, Chen Pingan. Kau benar-benar bajingan besar. Sudahlah, sebaiknya aku kembali untuk memeriksa perkembangan resepnya. Aduh, Hehe. Hei, semuanya, formula obat baru sudah dalam tahap akhir pengembangan. Jadi, tersisa setengah bulan lagi, semuanya harus bekerja lebih keras. Tenang saja, aku sudah bicara dengan bagian keuangan untuk memberi kalian gaji 2 kali lipat. Wah, dan juga setelah urusan ini selesai, masing-masing akan dapat tambahan dividen 3%. Hore! oh ya Nona Shu, tenang saja. Meskipun kami harus membedah habis rahasia ramuan ini, kami pasti akan meracik resep. Benar, biarkan orang-orang Shou Antang tahu kalau Hui Chuntang juga ahli dalam pengobatan. Tepat sekali. Tunggu saja kabar baik dari kami. Aku akan mulai sibuk. Jangan terus menatapku kalau kamu sedang bosan. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku, ya. Ngomong apa sih? Aku cuma takut kamu tidak rajin bekerja, jadi aku mengawasimu. Hahaha. Hehehe, tenang saja, tenang saja. Kami pasti akan berhasil meraciknya. Dia terlihat sangat bisa diandalkan. Dia orang Korea. Mahar ibu menyanyikan Bad Day, Nona. Baru saja ada kabar dari Shou Antang, Pil Jiu Juan Shunming mereka sudah jadi. 3 hari lagi mereka akan membuka klinik gratis di konferensi obat untuk mencari sensasi. Apa? Ini setengah bulan lebih cepat dari perkiraan. Ku dengar. Mereka bahkan mengundang orang-orang dari asosiasi dilakukan langsung. Mereka juga berencana menarik beberapa investasi. Tidak heran itu Sheng Meilan. Dia benar-benar tahu cara mencuri start. Jangan buru-buru. Kebetulan, pil Bai Kau Chang Sheng kita juga sudah selesai dibuat. Benarkah? Nona Shen, masih ingat apa yang aku katakan saat baru tiba di sini? Apa? Jangan lupa, resep mereka itu kebetulan diambil dariku. Mereka kekurangan rasio kunci Jun, Chen, Zuo, Shi. Jadi bagi kita, ini adalah kabar baik. Istirahatlah. Kabar baik. Melihat kemajuannya, sudah pasti begitu. Jadi, apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Baiklah.
Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Sampaikan pengumuman seluruh Hui Chuntang libur selama 3 hari, beristirahatlah dengan baik, dan bersiaplah sepenuhnya untuk peluncuran ramuan obat. Baik, haha. Chen Ping'an, hari ini aku senang. Ayo minum sedikit. Bukankah kau bilang kau tidak bisa minum? Aku merasa senang. Aku sangat kuat minum. Hei, kau sendiri yang bilang, jangan biarkan kau minum. Tapi kau malah memaksa. Aku bisa minum. Ya, kau bisa minum, kau bisa minum. Aku sangat kuat minum. Baiklah, ayo. Aku sangat kuat minum. Hei, Sudah kubilang cukup sedikit saja, tapi lihat dirimu. Kau meminum habis seluruh Nu Erhong berusia 30 tahun ini. Aku tidak mabuk. Chen Ping'an, menurutmu bukankah aroma obat ini mirip dengan aroma tubuhmu? Shen Ming'an, apa kau menyukaiku? Cuyu, hari sudah larut malam. Aku tidak mau. Aku ingin mendengarnya darimu. Cuyu, sadarlah sedikit. Tidak, tolong. aku menyukaimu. Aku, Tuan Chen, aku... Hmm, hmm, hmm. Hmm, Apa ini? Bukannya semalam kau sudah melihatku? Sini, bantu lihat apakah pakaian ini cocok. cantik. Mau pergi kemana hari ini? Pergi ke acara perjamuan. Xiaoju, ada. Hei, Nona muda, proses akhir di apotek masih butuh konfirmasi langsung dari Anda. Baik. Ping'an, aku urus pekerjaan dulu ya, nanti aku akan menemuimu lagi. Baiklah. Chen Ping'an, mengapa kau ada di sini? Haha. Tidak disangka setelah berdandan dia cukup tampan juga. Li Jiao Jiao, sedang apa kau di sini? Chen Ping'an, tak kusangka kau benar-benar datang. Aduh, tapi di konferensi pedagang farmasi ini, tanpa surat undangan, kau tidak akan bisa masuk loh. Jangan pikir mentang-mentang pakai setelan formal begini. Kau bisa menyelinap masuk. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat yang jelas. Ini apa? Apa? Bagaimana bisa kau punya undangan konferensi pedagang obat? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Aku masuk dulu. Hei, kau. Hahaha, ampun. Kupikir bagaimana bisa kau punya undangan konferensi pedagang obat. Ternyata cuma palsu. Hei, kemari. Atas dasar apa kau bilang ini palsu? Ini jelas-jelas Chen Ping'an. Bohong kok tidak pakai mikir. Begini, di konferensi pedagang obat ini, undangannya selalu berwarna merah. Lah, punyamu ini malah warna emas. Apa-apaan ini? Lihat ini undangan yang asli biar kau tahu sedikit. Lain kali kalau mau memalsukan, buatlah yang lebih mirip. Hahaha, kok bisa begini? Hei Chen Ping'an. Memalsukan itu merepotkan sekali. Bagaimana kalau begini saja? Berlutut dan bersujudlah minta maaf pada kami. Haha. Mungkin aku bisa minta Jiao Jiao membawamu masuk ke dalam untuk sekadar melihat-lihat. Chen Ping'an, padahal dulu Kak Anan tidak sombong dan angkuh begini. Chen Ping'an, kau sendiri juga cari muka lewat orang lain. Aku tidak sepertimu. Kau. Sudahlah, konferensinya sudah mulai. Ayo cepat masuk. Jangan buang-buang waktu dengan orang seperti dia. Chen Ping'an, dengar baik-baik. Konferensi ini diadakan oleh asosiasi medis khusus untuk resep obat buatanku. Dengar itu? Tolong awasi dia. Tanpa seizinku, dia tidak boleh masuk. Baik. Sialan, sudah sok gaya pakai setelan segala. Ternyata hanya gembel yang membawa undangan palsu. Cepat pergi dari sini. Sebagai satpam di konferensi medis ini, bagaimana mungkin kamu tidak mengenali kalau ini asli?
Undangan emasmu itu belum pernah aku lihat sebelumnya. Cepat pergi. Jangan menghalangi tamu lain yang mau masuk. Anda tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, Ketua Shen, Nona muda. Anda datang di saat yang tepat. Orang rendah ini mencoba menyelinap ke pesta dengan undangan palsu. Saya baru saja akan mengusir kamu. Kamu panggil dia apa tadi? Orang rendah. Hah? Panggil dia apa? Si brengsek ini. Aku tanya sekali lagi, kamu panggil dia apa? Tuan, buka mata anjingmu lebar-lebar. Dia adalah kepala tabib di Balai Huijun. Undangan yang kau sebut palsu itu, aku sendiri yang memberikannya. Apa? Ketua sendiri yang memberikannya? Aduh, Tuan. Maafkan saya yang buta ini. Mohon kemurahan hati Anda. Tolong maafkan saya. Ajarkan dia tata krama dalam menyambut tamu. Ayo jalan. Aduh. Konferensi ini diadakan oleh asosiasi medis. Anda baru saja mengusir satpam mereka. Apa itu tidak akan menyinggung pihak asosiasi? Tidak akan. Aku pendiri Balai Huijun. Setidaknya aku punya reputasi di sini. Hanya Chen Pingan dan si bodoh Li Jiao itu saja yang buta. Beraninya mereka meremehkanku? Ayo pergi. Hah? Siapa yang sedang memaki aku? Selamat datang di konferensi pedagang farmasi dan kompetisi penilaian resep obat. Selanjutnya bagi yang namanya dipanggil, silakan naik ke panggung untuk verifikasi sidik jari dan melihat hasil. Kepada Quan Shengqing dari grup Ruisheng, silakan naik ke panggung. Haha, selamat atas keberhasilannya meraih peringkat ke-9 dalam kompetisi ini. Selanjutnya adalah Lucha. Ia meraih juara kedua dalam kompetisi ini. Aduh. Jiao, kau percaya tidak? Juara pertama kali ini, pasti aku lagi. Aku percaya padamu. Hei Kak An, lihat, bukankah itu Chen Ping-an? Bagaimana dia bisa kemari? Sepertinya Chen Ping-an bisa masuk berkat bantuan penuh dari Shen Chuyou. Sialan kau, Shen Chuyu. Beraninya membawa sampah seperti Chen Ping-an menyelinap ke tempat ini. Jangan khawatir, nanti aku akan menyuruh orang untuk mengusirnya. 8 peringkat final telah diumumkan. Sekarang hanya tersisa juara pertama dan posisi terakhir. Siapakah yang akan menjadi juara pertama? Silakan Tuan Chen Ping-an naik ke atas panggung. Hei Xiao Jiao. Aku akan mengambil penghargaan dulu. Nanti. Baru kita beresi Chen Ping-an dan yang lainnya. Baguslah, karena mereka sangat ingin ikut kompetisi ini. Ini kesempatan bagus untuk memperlihatkan betapa hebatnya dirimu, Pin-an. Biar Chen Ping-an juga sadar perbedaan level antara dia dan dirimu. Kami juga mengundang kandidat juara lainnya, Tuan Chen Ping-an, untuk naik ke panggung. Apa? Chen Ping-an. Chen Ping-an ternyata kandidat juara. Chen Ping-an, ini adalah konferensi pedagang farmasi. Sampah rendahan sepertimu beraninya berdiri di podium yang sama denganku? Aku bisa berdiri di sini. Itu membuktikan aku punya kualifikasi. Sebaiknya kau segera terima kenyataan ini. Asal kau tahu, mulai sekarang dimanapun aku berada, aku akan menjadi saingan terberatmu. Baiklah, karena kedua kandidat juara sudah hadir, Tuan Chen Ping-an, silakan pindai sidik jari Anda untuk melihat hasilnya. Baik. Tunggu sebentar. Menurutku, tidak perlu membuang-buang waktu semua orang hanya untuk memeriksa skor resepmu itu. Chen Ping-an, apa yang kau lakukan? Memeriksa skor adalah aturan konferensi. Atas dasar apa kau melarangku memeriksanya? Karena akulah sang juara pertama. Apa yang terjadi? Juara belum diumumkan, tapi Chen Tian sudah mengaku sebagai juara pertama. Kau tidak mengerti ya? Chen Ping-an itu, dia berasal dari Aula Shouan, kekuatannya sangat hebat. Skornya belum keluar, jadi kita berdua sama-sama berpeluang jadi juara pertama. Tapi kau menghalangiku untuk memeriksa skor. Apa kau takut kalah dariku? Apa yang perlu kutakutkan? Ping-an, biarkan saja dia memeriksanya. Biar dia lihat perbedaan antara langit dan bumi di antara kalian. Hahaha. Kalau begitu, silakan Tuan Chen Ping-an masukkan sidik jari Anda. Chen Ping-an, biar ku beritahu, kau bisa masuk final saja sudah sebuah keberuntungan. Kalau kau juara pertama, aku akan kayang sambil makan tanah. Peringkat kompetisi Chen Ping-an adalah juara pertama. Wah,
Haha, apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya orang rendahan biasa. Bagaimana mungkin dia jadi juara pertama? Ternyata dia juara pertama. Dengan selamat, keinginanmu akhirnya tercapai. Resep kita berhasil. Mustahil. Kalau dia juara pertama, lalu aku. Aku ini apa? Seharusnya akulah sang juara pertama. Peringkat kompetisi, Chen Ping'an adalah tidak ada hasil. Kenapa? Kenapa aku tidak punya skor? Chen Ping'an, bukankah kau bilang kau juara pertama? Bagaimana bisa hasilnya tidak ditemukan? Dalam konferensi medis kali ini, saya umumkan bahwa resep racikan Chen Ping'an adalah juara pertama. Kau ini Lin Jiao Jiao, kakak, dasar kau pembawa sial. Kenapa? Juara pertama konferensi medis kali ini bukan show antang. Maafkan aku, Kak. Aku kesini bukan untuk mendengar kata maaf darimu. Kenapa parasit ini ada di sini? Bukankah sudah kamu pecat? Di mana Chen Ping'an? Hal sebesar ini terjadi pada show antang. Di mana Chen Ping'an? Chen Ping'an sudah kupecat. Kamu mau mecat Chen Ping'an? Ada masalah? Kakak tidak apa-apa. Susah payah aku merekrut bakat seperti Chen Ping'an. Dia adalah pilar untuk resep-resep show antang kita. Tapi kamu malah memecatnya. Sekarang dia ada di mana? baiklah. Dia sekarang ada di Hui Chuntang. Dasar kau pembawa sial. Show antang akan hancur di tanganmu. Tidak, ini bukan salahku. Kejadian ini sama sekali bukan salah. Benar, ini gara-gara Chen Ping'an. Semua ini karena Chen Ping'an. Metode ini diteliti oleh Chen Ping'an. Kalau kalian mau mencarinya, cari dia saja. Pergi cari dia. Metode ini diusulkan oleh Chen Ping'an. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Omong kosong. Saat itu Chen Ping'an sudah kau pecat. Teman di internetmu itu. Kak Anan. Ya, Dia adalah Chen Ping'an. Kau bilang Chen Ping'an adalah Kak An-an? Dia mengembangkan metode pengobatan ini demi membantumu. Aku hanya menjiplaknya saja. Kalau mau menyalahkan, salahkan dia. Jangan salahkan aku. Bukan salah. Jadi Chen Ping'an adalah Kak An-an? Ternyata Chen Ping'an bukan pria brengsek. Kau memecat sendiri orang yang kau sukai. Tangkap dia. Awasi dia baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada Show An Hall, aku akan membuatnya ikut hancur bersama keluarga Chen. Cih. Jiao Jiao, Kak Meilan, ampuni nyawaku. Tolong, Jiao Jiao. Hahaha. Hehe, wah, hei. Hehe, setelah pulang nanti aku akan memberimu hadiah besar atas jasamu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Kau pikir aku takut padamu? Sekarang sudah bisa diminum. Tentu saja. Kalau begitu aku bersulang untuk calon orang terkaya, Tuan Chen Ping'an. Kalau begitu, aku juga bersulang untuk calon istri orang terkaya.